Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? It's nice to meet you again. Today we are going to discuss the simulation of English test. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi ujian bahasa Inggris ya. Yang mana kisi-kisi ujian ini sangat penting untuk dipelajari dan dipahami, karena di dalam kisi-kisi ini terdapat trik atau cara untuk mengerjakan soal ujian bahasa Inggris. Jadi kisi-kisi ujian bahasa Inggris ini tidak akan jauh berbeda ya dengan soal bahasa Inggris yang kemungkinan akan muncul nanti. Oleh karena itu, kisi-kisi ini sangat penting ya untuk dipelajari supaya nanti kita akan menjadi mudah dalam mengerjakan soal ujian bahasa Inggris. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan bersama-sama. Nah, di sini ada pembahasan tentang perkenalan. Nah, perkenalan itu bahasa Inggrisnya introduction ya. Nah, dulu kita pernah belajar ya tentang introduction. Nah, di sini ada percakapan singkat antara A dan B. Nah, A bertanya, "Hello, what is your name?" Nah, halo, siapakah namamu? Nah, kalau ada pertanyaan what is your name ya, berarti artinya siapakah namamu? Berarti kita jawab dengan nama lagi ya. Nah, di sini ada jawaban A, I'm 9 years old, yang artinya saya berumur 9 tahun. Kemudian yang B, my name is John, nama saya adalah John. Kemudian yang C, I'm fine, thank you, saya baik-baik saja, terima kasih. Kemudian yang D, good morning, selamat pagi. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah yang B ya. Nah, ini. Jadi karena pertanyaan menanyakan nama, jadi jawabannya harus memberikan jawaban tentang nama juga ya, yaitu my name is John, nama saya adalah John. Nah, itu ya. Oke, next. Oke, nah di sini ada percakapan singkat ya antara Ujang dan Stefani. Nah, Ujang menyapa Stefani ya, atau mengungkapkan namanya ya, memperkenalkan namanya. Hello, I'm Ujang, katanya. Halo, saya Ujang. Kemudian Stefani menjawab, Hai Ujang, I'm Stefani. Nah, kemudian kata Ujang, nice to meet you. Nah, senang bertemu denganmu. Nah, kalau ada pernyataan nice to meet you, berarti artinya senang bertemu denganmu ya. Nah, maka kita harus menjawabnya dengan jawaban yang sama ya. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk pernyataan nice to meet you adalah yang B ya, yaitu nice to meet you too. Nah, to itu artinya juga ya, berarti nice to meet you too, senang juga bertemu denganmu. Nah, berarti kita pilih jawaban yang ini ya, karena ini pernyataannya nice to meet you, berarti kita jawab lagi dengan nice to meet you. Oke, next. Nah, kemudian di sini ada percakapan singkat antara Yana dan Siti. Nah, di sini Yana bertanya, how old are you Siti? Nah, berarti yang artinya menanyakan umur ya. Berapakah umurmu Siti? Nah, berarti kita jawab dengan apa? Nah, kalau ada ini ya, ada pertanyaan seperti ini, nah kita harus menjawab lagi dengan umur ya. Nah, berarti kita perhatikan. Di sini ada old, how old. Nah, berarti kita pilih jawaban yang ada old-nya lagi ya. Nah, kita pilih berarti yang jawaban yang C ya. Yang C, I'm 9 years old. Nah, saya berusia 9 tahun. Nah, kalau yang D berarti artinya you're welcome, artinya sama-sama ya. Oke, nah berarti jawaban yang tepat adalah C, I'm 9 years old. Oke, next. Nah, kemudian di sini masih ada percakapan ya antara Yana dan Siti. Nah, barusan kita sudah membahas ya tentang ini. How old are you, Siti? Nah, I am 9 years old.
Nah, kemudian Diana mengucapkan thank you. Nah, yang artinya terima kasih ya. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan thank you, maka kita harus jawab dengan, nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, yang A, it is 10 o'clock. Nah, ini jam 10. Nah, yang B, I am fine, thank you. Saya baik-baik saja, terima kasih. Yang C, nice to meet you too. Nah, senang juga bertemu denganmu. Nah, kalau yang D, you're welcome. Nah, you're welcome ini berarti artinya sama-sama ya. Nah, digunakan untuk menjawab ungkapan thank you, yaitu you're welcome ya, jawaban yang tepat. Oke, next. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hobi ya. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang harus dihafal tentang hobi. Nah, di antaranya ada reading, membaca, ada swimming, berenang, ada cooking, memasak, ada dancing, menari, fishing, memancing, traveling, jalan-jalan, dan yang lainnya ya. Oke, nah di sini ada percakapan antara Tigor dan Nurul. Nah, Tigor bertanya kepada Nurul, "What is your hobby, Nurul?" Nah, kita lihat di sini yang dijelaskannya adalah hobi yang ada di gambar ini ya. Nah, kita lihat bahwa gambar ini adalah sedang memasak ya, menceritakan tentang orang yang sedang memasak. Nah, kita lihat memasak bahasa Inggrisnya apa. Nah, kita cari memasak di sini. Nah, ini ada kata memasak ya. Nah, berarti memasak bahasa Inggrisnya adalah cooking. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya ini. Karena gambarnya sedang memasak, jadi my hobby is cooking. Oke, next. Oke, nah kemudian di sini ada contoh soal yang menanyakan kegiatan sedang berlangsung ya. Nah, di sini ada pertanyaan what is he doing? Nah, yang artinya apa yang sedang dia lakukan ya. Nah, berarti ini menanyakan tentang gambar ya. Nah, gambar ini apa yang sedang dilakukan orang ini atau anak laki-laki ini ya. Nah, berarti anak laki-laki ini sedang membaca ya, membaca buku. Nah, berarti membaca buku dalam bahasa Inggrisnya, nah membaca ya, membaca dalam bahasa Inggrisnya berarti, nah kalau yang A adalah he is swimming, nah dia sedang berenang. Yang B, he is singing, dia sedang menyanyi. Yang C, he is reading, dia sedang membaca. Yang D, he is cooking, dia sedang memasak. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya, he is reading. Nah, dia sedang membaca. Nah, jadi itu ya. Nah, makanya kita harus menghafal kosakata yang tadi tentang hobi supaya kita bisa mengerjakannya dengan mudah ya, supaya tahu bagaimana atau mana jawaban yang benar. Oke, next. Nah, di sini ada pembahasan tentang time ya atau waktu. Nah, di sini ada percakapan singkat antara Doni dan Dona. Nah, Doni bertanya kepada Dona, "What time is it?" Nah, yang artinya jam berapakah sekarang ya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, maka kita harus jawab dengan mengatakan waktu lagi ya, waktu. Nah, di sini yang A, nah it is 7 o'clock, sekarang jam 7. Kalau yang B, it is Sunday, sekarang hari Minggu. Kalau yang C, it is July, sekarang bulan Juli. Yang D, it is in the morning, nah sekarang di pagi hari. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan ini adalah yang A ya, it is 7 o'clock. Nah, sekarang jam 7. Karena ini menanyakan waktu ya, waktu atau jam ya. What time is it? Yang artinya jam berapa sekarang. Nah, berarti kita harus menjawabnya dengan ini ya, it is 7 o'clock. Sekarang jam 7. Oke, next. Nah, kemudian kita akan membahas tentang number ya atau angka. Nah, di sini ada contoh soal yang menanyakan angka what number is it? Nah, angka berapakah ini? Nah, kita lihat di sini ada angka 37 ya, 37.
Nah, kita kan sudah belajar dulu ya tentang angka, mulai dari satuan ya, puluhan bahkan sampai ratusan. Nah, kita lihat di sini jawabannya ya. Nah, 37 berarti kalau 30 yaitu 30 ya, 30. Kalau 7 berarti 7. Nah, berarti 37 itu adalah 37. Nah, kita cari jawaban yang 37. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang A ya, yaitu 37. Nah, oke, next. Nah, kemudian masih seputar angka ya. Nah, di sini angkanya ratusan. What number is it? Nah, angka berapakah ini atau nomor berapakah ini? Nah, di sini ada angka 169 ya, 169. Nah, kita kan sudah belajar bahwa 100 itu bahasa Inggrisnya adalah 100 ya. 100. Nah, kemudian 69, kalau 6 kan 6 berarti, kalau 60 berarti 60 ya. Kalau puluhan kita T, gunakan T. Kalau belasan tin, berarti kalau 60 60, kalau 16 16. Nah, berarti ini 60 ya, 60. Nah, kemudian angka 9. 9 bahasa Inggrisnya adalah 9 ya. Berarti ini angka 169. Nah, kita cari ya yang jawabannya 169. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya. 169, 169. Oke, next. Oke, kemudian nah kita akan membahas tentang food and drink ya, yang artinya makanan dan minuman. Nah, di sini juga ada beberapa kosakata yang harus dihafal ya. Nah, diantaranya ada chicken yang artinya ayam, ada milk yang artinya susu, ada vegetables yang artinya sayuran, kemudian water, air, rice, nasi, noodle, mie, dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh soal yang menanyakan what food is this? Nah, berarti makanan apa ini ya? Makanan apakah ini? Nah, kita lihat gambar ini ya. Nah, di dalam gambar ini ada makanan yaitu bakso ya, bakso. Nah, berarti bakso dalam bahasa Inggrisnya adalah, nah kita cari. Nah, mana bakso dalam bahasa Inggris? Nah, di sini nah tidak ada ya. Nah, tidak ada karena waktu itu sudah ya. Meskipun di sini tidak dicatat. Nah, berarti bahasa Inggris bakso itu adalah meatball ya. Nah, kita pilih jawaban yang A ya, meatball. Nah, ini hanya contoh ya. Nanti kalau di ujian pasti ada ya. Nah, di sini kosakata yang ini. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah meatball. Meatball itu artinya bakso ya. Oke, next. Oke, jadi itu tadi pembahasan tentang kisi-kisi ujian bahasa Inggris. Nah, jadi kisi-kisi ini sangat penting untuk dipelajari supaya nanti kita akan menjadi mudah ya untuk mengerjakan soal ujian bahasa Inggris. Oke, kalau ada yang belum mengerti silahkan bisa ditonton lagi videonya atau bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Baiklah, cukup sekian untuk pembahasan hari ini. Thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.